warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Tansari dengan NIM 1716220040 ingin mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan Financial Distress terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Adapun latar belakang yang mendasari penelitian ini yaitu laporan keuangan merupakan sumber informasi dari suatu perusahaan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Bagi pihak berkepentingan, laporan keuangan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan mengenai baik buruknya kinerja suatu perusahaan, dan laporan yang dapat diandalkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Setelah laporan keuangan diaudit, kemudian perusahaan yang sudah go public menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, dan tentunya ketepatan waktu penyajian laporan keuangan telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia, juga diatur oleh BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, subjek yang diteliti adalah perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan yang kedua, ada audit delay sebagai variabel dependen, return on asset, debt to equity ratio, dan financial distress sebagai variabel independen. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh return on asset terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh financial distress terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan yang kedua, untuk mengetahui debt to equity ratio terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh financial distress terhadap audit delay pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Dan adapun grand teori yang mendasari dari penelitian ini yaitu teori agensi. Menurut Johnson dan McLeish pada tahun 1976 menggambarkan hubungan keagenan dalam teori agensi, bahwa di dalam perusahaan terdapat hubungan kontrak antara agen atau manajemen dengan prinsipal atau pemilik. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih yang memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dan yang di sini ada variabel dependen yaitu audit delay. Pengertian audit delay adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan keuangan. Semakin lama rentang audit delay, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan. Namun penerapan ketetapan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat ketepatan waktu pelaporan atau lag menurut Margareta dan Supriyanto pada tahun 2012. Dan adapun variabel independen yang pertama yaitu return on asset. Rasio profitabilitas memiliki jenis-jenis perhitungannya. Salah satunya adalah return on asset.
Menurut Susan Irawati pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa return on asset adalah kemampuan suatu perusahaan atau aktiva perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba operasi perusahaan atau EBIT, atau perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba, dan dinyatakan dalam presentase. Return on asset sering kali disebut sebagai rentabilitas ekonomi atau RE atau earning power. Dan yang kedua ada variabel debt to equity ratio. Rasio solvabilitas memiliki beberapa jenis yang sering digunakan perusahaan, salah satunya adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang, menurut Dr. Kasmir pada tahun 2019. Dan adapun variabel yang ketiga yaitu financial distress. Jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan salah satunya yaitu financial distress. Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadi kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak dapat membayar kewajiban atau tidak likuid, mungkin memerlukan restrukturisasi. Cara untuk mengetahui gejala kebangkrutan diperlukan suatu model memprediksi financial distress untuk menghindari kerugian dalam nilai investasi. Dan adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang pertama, apakah ada pengaruh return on asset terhadap audit delay? Dan yang kedua, apakah ada pengaruh debt to equity ratio terhadap audit delay? Dan yang ketiga apakah ada pengaruh financial distress terhadap audit delay? Dan adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, diduga ada pengaruh return on asset terhadap audit delay. Dan yang kedua, diduga ada pengaruh debt to equity ratio terhadap audit delay. Dan yang ketiga, diduga ada pengaruh financial distress terhadap audit delay. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.